rebon. Oh iya rebon ya. Ini tolo. Yang ini kedelai hitam. Ini telur. Berikut lalapan. Makanya seperti ini ya Bu ya, terlihat sego gurih sekaten Ibu ya. Ya. Berarti sak katile nggih. Nggih, Manfaatin apa? Ngalah Manfaatnya menapa Mbah? berkah. Oh, ngalah berkah nggih. Nah, karena perjanjian ganti, makanya perangkat gamelan ini dibagi menjadi dua. Satu masih berada di Kasunanan Surakarta, yaitu Kanjeng Kyai Guntur Sari, yang Guntur Madu berada di Kasunanan Yogyakarta. Nah, tradisi ini diuri-uri atau dilistrikkan oleh Pangeran Mangkubu yang akhirnya bergelar menjadi Hamengkubuwono pertama. Jadi usianya lebih sepuh yang di selatan, Pagungan Selatan itu Kanjeng Kyai Guntur Madu, dan usianya ya mungkin lebih 500 tahun yang Masya ini setelah Allah. itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini kita mau jalan-jalan lagi. Kali ini kita mau menuju Masjid Gede Keraton Yogyakarta, di mana hari ini di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta diadakan acara yang namanya Sekaten. Nah, Sekaten merupakan acara rutin setiap tahun sekali dalam rangka memperingati hari lahir atau Maulud Nabi Muhammad SAW. Nah, pelaksanaan acara Sekaten dimulai dari tanggal 5 hingga 11 Rabiul Awal atau bulan Mulud 1958 versi penanggalan Jawa. Dan untuk tahun ini rangkaian acara Sekaten diawali dengan prosesi sebar ude-ude oleh kelima putri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan dilanjutkan dengan prosesi Miyos Gongso pada tanggal 9 September 2024 di Bangsal Ponconiti Keraton Yogyakarta, yang merupakan tanda awal berlangsungnya Sekaten. Nah, gelaran Miyos Gongso ini ditandai dengan keluarnya dua perangkat gamelan sekati, yaitu Kanjeng Kyai Guntur Madu dan Kanjeng Kyai Nogowilogo. Gamelan selanjutnya ditempatkan di Pagungan Masjid Gede atau di pelataran Masjid Gede dan ditabuh selama 1 minggu. Nah, rentang waktu inilah yang kemudian disebut sebagai Sekaten. Nah, sore ini dan nanti malam kita ingin melihat suasana Sekaten ya di pelataran Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di acara Sekaten di Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta. Saat ini kita baru saja melintasi kawasan Tugu Yogyakarta dan Jalan Margo Utomo, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Keleringan. Dan kita berjalan ke arah timur. Kemudian dari Jalan Keleringan kita menuju Jalan Abu Bakar Ali. Nah, selanjutnya dari Jalan Abu Bakar Ali kita menuju ke arah Jalan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki Jalan Malioboro dan saat ini kita berjalan ke arah selatan. Dan kalau kita perhatikan ya, di sisi kanan ataupun di kiri kita, sore ini terpantau tidak banyak wisatawan yang berada di kawasan Malioboro. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa biasanya banyak wisatawan yang menjadikan kawasan Malioboro ini merupakan destinasi akhir dari wisata di Yogyakarta ya. Dan biasanya banyak wisatawan yang memilih berkunjung di Jalan Malioboro atau kawasan Malioboro ini saat malam hari. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini adalah Plaza Malioboro. Lokasinya ada di sebelah kiri kita ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa area pedestrian di depan Plaza Malioboro ini juga merupakan salah satu tempat favorit wisatawan di Malioboro untuk menikmati suasana kawasan Malioboro khususnya saat malam hari.
Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita ini terlihat ada gedung dengan ornamen berwarna coklat. Ini adalah bekas Hotel Mutiara 1 yang saat ini di bagian fasadnya sudah selesai direvitalisasi dan nantinya di tahun 2025 akan difungsikan sebagai pusat UMKM premium. Kemudian di depan kita, di sebelah kiri kita ini adalah Regol Barat, Kompleks Kepatihan Yogyakarta yang merupakan kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Margomulyo. Di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta. Kemudian di sebelah kanan kita adalah Teras Malioboro 1. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada pusat oleh-oleh dan cendera mata Hamzah Batik. Dan di sebelah kiri kita ini ada Pasar Sore Malioboro. Nah teman-teman, posisi kita saat ini berada di titik 0 km Yogyakarta. Kita terus lurus ke arah selatan dan saat ini kita berada di Jalan Panguraan. Nah di sebelah kiri kita ini adalah gedung kantor pos Yogyakarta. Kemudian di sebelah kanan kita ini adalah Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Nah selanjutnya di depan kita ini ada alun-alun utara Yogyakarta dan di sebelah selatannya ini adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan kita berbelok ke arah kanan ya teman-teman. Dan saat ini kita berjalan di jalan alun-alun utara Yogyakarta. Nah berbicara tentang Sekaten, maka akan terngiang di pikiran kita tentang keberadaan pasar malam Sekaten. Nah memang dulu sebelum dilakukan revitalisasi dan penataan di alun-alun utara Yogyakarta, alun-alun utara selalu digunakan untuk acara pasar malam Sekaten. Namun saat ini tradisi Sekaten tetap dilaksanakan dan dilestarikan meski tanpa adanya pasar malam. Nah saat ini kita baru saja melintas di depan pintu masuk timur Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Nah kita akan menuju ke dalam area masjid melalui pintu selatan teman-teman, yang letaknya ada di Jalan Kauman. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan atau area Masjid Gede Keraton Yogyakarta dan selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir dulu. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa Sekaten merupakan budaya peninggalan Sunan Kalijogo yang kala itu berupaya untuk menyebarkan agama Islam. Nah Sekaten ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, setiap tanggal 5 hingga tanggal 11 Rabiul Awal yang dikenal dengan bulan Mulut dalam kalender Jawa. Nah prosesi Sekaten akan diakhiri pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan pelaksanaan perayaan Grebeg Mulut atau Grebeg Sekaten. Nah prosesi Sekaten sendiri terdiri dari 5 prosesi, yaitu Miyos Gongso, Numplak Wajik, Kondur Gongso, Grebeg, dan Bedol Songsong. Nah lokasi kita saat ini berada di Serambi Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan, saat ini sedang diadakan pengajian yang juga merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Sekaten. Nah teman-teman, tradisi Sekaten ini begitu unik karena tidak saja dari prosesinya yang menarik untuk diketahui, namun di sini juga terdapat berbagai kuliner unik khas Sekaten. Antara lain ada sego gurih Sekaten dan endok abang. Nah posisi kita saat ini ada di pelataran masjid sisi selatan dan bangunan yang ada di sebelah kanan kita ini adalah Pagongan yang merupakan tempat disemayamkan gamelan pusaka Keraton Yogyakarta, yaitu Kanjeng Kiai Guntur Madu. Dan Pagongan yang berada di sisi utara pelataran masjid seperti yang terlihat di depan kita ini adalah tempat disemayamkan gamelan Kanjeng Kiai Nogowinogo.
Nuwun kalih. Berarti sak katile nggih. Nggih, tonton. Nggih, terus Niki makin elek iki dikinang nak anu turun, nak mboten turun niki kakek ndung. oh nggih. Niki manfaatin apa nggih, Mbak? Eh? Manfaatin apa? Mari Manfaatnya menapa, Mbah? ngalah berkah. Oh, ngalah berkah nggih. Sugeng santen sih, Mbah. Sugeng santen. Sugeng santen. Nggih, asmanipun kalian simbah sinten menika? Ngadiem. Mbah Ngadiem nggih. Menjual menapa mawon simbah? Jual kembang kinang. Kembang kinang menika terdiri dari kembang menapa mawon simbah? Mawar mati nongo kantil. Makinang suruh gambir baku njet. Simbah sampun jualan menapa menika kembang kinang menika? Tahun Dari swidak gangsal, tahun swidak gangsal. Masya Allah. Nggih. Rumahnya simbah? Perenggan. Oh, Perenggan nggih. Palbapang Bantul. Oh, makakan. Simbah jualan kembang kinang menika di halaman Masjid Gede Kauman menika sudah berapa kali mengikutinya simbah? Bola balik beberapa kali. Ke tahun swidak gangsal tekan spriki. Jualan di halaman Masjid Iki Gede Kauman. nggih, nggih. Oh, makakan nggih. Tujuanipun menapa? Ngalah berkah. Ngalah berkah nggih, Mbah nggih. Setunggalipun harganipun pinten simbah? Kinange kalih gangsal ewu. Ngoten iki gangsal ewu. Oh. Menika diapakan simbah? Niki mangke dikunyah kinange. Mangke ndur niki kandelis kaki ngetas. Simbah yuswanipun pinten? 7 sekawan. Panjang yuswa nggih simbah nggih. Nggih. Lahiran 50. Mekaten nggih. Matur suwun sangat simbah. Nggih. Mugi-mugi simbah panjang yuswa. Amin, amin. Sehat Nggih, sekali, nggih. Simbah. Dingo mawon. Nggih, amin matur suwun. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju warung tenda yang ada di pelataran masjid untuk kulineran khas Sekaten, yaitu sego gurih Sekaten. Sugeng santen Ibu, selamat sore. Selamat sore. Maaf, Iya. dengan Ibu siapa? Ibu Sally. Oh ya, Ya. warga dari mana Ibu kalau boleh tahu? Kauman Jogja? Ya, warga sini Ibu ya. Iya. Ibu menjual sego gurih Sekaten Ibu ya. Iya. Apakah Ibu selain di halaman Masjid Gede Kauman ini menjual sego gurih Sekaten di tempat lain juga Ibu? Enggak, cuma di sini aja. Sudah berapa kali Ibu mengikuti acara atau menjual sego gurih Sekaten Ibu? Setelah corona 3 kali ini. Alhamdulillah Ibu ya. Ya. Lalu kalau untuk sego gurih Sekaten ini terdiri dari apa aja Ibu? Ya, macamnya banyak. Ini bisa dilihat dan dihitung. Yang pertama ini kacang. Ini sambal pecel, tempe kering, rese, ayam, terus sama tolo, sama gulai hitam, lalapan, sama telur. Ini sambal krecek, sama kerupuknya juga. Lengkap sekali Bu ya. Lengkap ya. Mohon maaf kalau untuk ayamnya ini apakah harus ayam kampung atau ayam apa aja boleh Ibu? Tidak tentu, apa aja boleh, tergantung yang mau jualan aja. Pakai ayam kampung boleh, pakai ayam negeri juga boleh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu kalau untuk satu porsinya atau harganya berapa Ibu?
Masing-masing porsi 10.000. Lalu filosofi adanya sego gurih sekaten ini apa ya Ibu ya? Ini udah ada dari dulu bertahun-tahun, jadi nggak bisa dihilangkan, istilahnya ini adat Jawa. Nah, harapan Ibu sebagai khususnya warga Kauman yang mengikuti atau menjadi penjual sego gurih sekaten ini apa Ibu harapannya? Selain meramaikan acara ya untuk mencari nafkah untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. Apakah ini Ibu jualan ini apakah temurun dari ibunya Ibu atau dari simbah-simbahnya Ibu dulu? Dulu dari mertua. Oh, jadinya diturunkan ke Ibu ya? Ya. Kalau tempat Ibu jualan sego gurih sekaten ini dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Jam 8 pagi. Nanti sampai jam 2 pulang. Terus jam kesini lagi habis asar. Tutupnya sampai jam? Jam setelah sepi tutup. Biasanya jam berapa Ibu sepinya? Jam 11, jam 12. Oh iya, makasih. Ya, saya beli satu Ibu ya, sego Ya, gurihnya. iya. Ya, makasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Nah, salah satu kuliner yang unik dan hanya ada di acara sekaten adalah endok abang atau telur merah. Nah, filosofi dalam endok abang, di mana endok atau telur dalam bahasa Jawa dimaknai sebagai simbol kelahiran. Warna merah atau dalam bahasa disebut abang dimaknai sebagai simbol kesejahteraan. Sementara ruas bambu yang digunakan sebagai tusuk atau sunduk dimaknai sebagai simbol hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi filosofi dari endok abang adalah sebagai simbol kelahiran hidup sejahtera dengan selalu berpedoman dengan garis yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, endok abang atau telur merah ini merupakan makanan berupa telur ayam rebus dan kemudian kulitnya diberi pewarna makanan merah. Permisi Ibu, bisa mengambil waktunya sebentar Simbah? Mau dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Istri, Pengunjung atau warga dari mana Ibu? pengunjung dari Kota Gede. Tujuan Ibu datang ke halaman Masjid Gede Kauman ini apa Ibu? Ya, Gamelan. gamelan. Ngantar ibu. Oh, ngantar Ibu ya Simbah ya. Mbak Buyut. Iya, Simbah Buyut ya. Perasaanipun atau kesanipun pripun Simbah dumugi wonten Masjid Gede Kauman menika? Namung anu gamelan ngalah berkah. Oh iya, ngalah berkah. Nek biasa pemimpin ngalah berkah jare. Amin. Simbah sampun pinten kaping pinten? Pun kaping Tiap tahun kesini. Tiap tahun kula ya pun nganu Simbah. pun ajeng 8 dosa. Iya, selanipun kula ndosa kira tunggal. sehat Simbah nggih, panjang yuswa nggih. Asmanipun Simbah? Mbah Sumilah. Sumila. Mbah Sumilah nggih. Matur suwun Simbah, sehat selalu panjang yuswa. Lalu Ibu beli apa aja Ibu tadi di Ini sini? beli Ibu? telur sama nasi gurih. Nah, buat cucu. Oh, udah cucu juga ya. Iya. Lalu perasaan Ibu dengan adanya acara sekaten di halaman Masjid Gede Kauman ini apa Ibu? Ya kayaknya di sini nyaman gitu. Lihat cara gamelan gitu di hati nyes. Oh iya. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, Sehat selalu. sama-sama. Ibu Simbah, Bapak iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Simbah. Nah, teman-teman, warung-warung tenda di sini memang tidak hanya menjual sego gurih sekaten saja, namun memang sebagian besar yang dijual di sini adalah sego gurih sekaten. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat suasana sekaten ya di malam hari, dan kita mulai dari gapura Masjid Gede Keraton Yogyakarta atau Masjid Gede Kauman. Nah, gapura pada arsitektur Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini mempunyai bentuk joglo Semar Tinandu. Nah, ini adalah suasana di dalam pelataran masjid, dan kalau kita perhatikan meski tidak seramai event atau acara yang lainnya, namun terlihat masih cukup banyak pengunjung yang mendatangi acara ini saat malam hari.
baik yang penasaran dengan sajian kuliner uniknya maupun yang ingin menikmati alunan gamelan sekati. Untuk upacara sekaten atau disebut dengan gongso sekati utawa gongso sekaten, bahwa tradisi upacara sekaten ini setiap tahun dilaksanakan oleh Kasultanan Yogyakarta yang tentunya punya bertujuan salah satunya dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di kalender Jawa disebut jatuhnya ke Maulid Nabi. Makanya setiap bulan Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran beliau diadakan salah satu tadi upacara yang fungsinya adalah dulu sebagai momen untuk memperingati awal mulanya masuknya agama Islam ke tanah Jawa melalui alkulturasi budaya instrumen gamelan. Nah, gamelan ini tentunya sesuai dengan awal mulanya adalah menjadi sarana siar agama Islam. Tentunya kalau melihat dari literasi yang tertulis baik di dalam Kasultanan Yogyakarta maupun di kasultanan yang lain, bahwa perangkat gamelan ini dimainkan di depan masjid. Fungsinya apa? Ketika pada saat itu karena masih ada mungkin peradaban Hindu mendengar bunyi-bunyian, mereka datang ke masjid untuk mendengarkan. Setelah mendengarkan, terus dia tertarik. Lah, apa yang tertarik? Makanya dia terus masuk ke masjid untuk proses yang namanya syahadat agama. Makanya dalam bahasa Arab disebut sahadatan. Sahadatan itu proses mengislamkan masyarakat menjadi agama Islam dengan mengucapkan syahadat. Jadi sebelum Anda masuk Islam harus berikrar syahadat. Setelah itu baru masuk masjid, nanti mengikuti ajaran-ajaran yang sudah ditentukan oleh agama Islam, seperti itu. Nah, di dalam tradisi ini prosesi memang gamelan ini memang dulunya berasal dari Kasunanan Surakarta yang awalnya juga seperangkat, yang salah satunya bernama Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Guntur Sari. Nah, karena perjanjian ganti, makanya perangkat gamelan ini dibagi menjadi dua. Satu masih berada di Kasunanan Surakarta, yaitu Kanjeng Kiai Guntur Sari, yang Guntur Madu berada di Kasultanan Yogyakarta. Nah, tradisi ini diuri-uri atau dilistrikkan oleh Pangeran Mangkubu yang akhirnya bergelar menjadi Hamengkubuwono pertama. Nah, saat itu upacara tradisi pada era itu mungkin masih berupa satu gamelan saja perangkat. Nah, karena gamelan sekaten atau gongso sekaten itu harus dua atau sepasang, makanya habis satu membuat duplikat istilahnya atau yasan yang namanya Kanjeng Kiai Nogowilogo, yang ada yang saat ini saya berada itu Nogowilogo. Jadi usianya lebih sepuh yang di selatan, Pagungan Selatan itu Kanjeng Kiai Guntur Madu, dan usianya ya mungkin lebih 500 tahun yang ini setelah itu ya. Nah, kenapa proses gending sekaten itu dibunyikan saling bergantian? Yang pertama dibunyikan dulu Kanjeng Kiai Guntur Madu karena usianya yang sepuh. Setelah itu baru 30 menit kemudian gantian yang utara atau Kanjeng Kiai membunyikan gending. Nah, gending-gending yang dimainkan sini tentunya gending-gending yang sesuai dengan ajaran Islam. Makanya gending sekaten ada salah satunya beberapa contoh, itu ada genduri, solatun, kinase dan macam-macam. Tapi ketika dibunyikan di malam hari dari setengah 8 sampai jam 12 itu bunyinya wajib, ada gending wajib yang dibunyikan. Yang pertama adalah rambu-rambu, rampung,
andong-andong dan andong-andong pel. Itu adalah gending wajib yang dimainkan oleh dua perangkat gamelan, baik yang ada di sisi selatan maupun di sisi utara. Nah, sedangkan memulainya atau ngungelin bunyi gending itu dimulai dari selatan tadi yang lebih 10. Jadi kalau di sana ngungelkan rambu pada pelok 5, makanya setelah sana selesai 30 menit, sini juga gantosan ingkang memainkan, tapi gendingnya sama, judulnya dengan yang selatan istilahnya, yaitu rambu. Nah, rambu itu bermakna filosofi bahwa sinyal datangnya agama Islam melalui musik. Rambu-rambu itu tandanya Islam datang sini, terus diberikan kilo, ayo kalau mau masuk, kenapa di depan masjid, yuk nek kamu tertarik dengan bunyi ini, ayo masuk ke Islam, kita akan memberikan banyak hal tentang ajaran Islam, kan gitu. Nah, belum rangkung dirangkuk, andong-andong dang pel itu ya yuk segera mantep hati ini, segera merasuk ke agama Islam itu tadi. Terus apa begitu terus mengucapkan syahadat tang, dengan syarat waktu itu mengucapkan syahadat berarti sah Anda masuk agama Islam. Saya kira itu dari deskripsinya secara singkat. Kalau dari, mohon maaf Bapak, 2 gamelan pusaka ya Bapak ya, yang dibawa dari Keraton Yogyakarta dibawa ke Masjid Gede Kauman ini. Nah, itu prosesinya biasanya dimulai kalau tidak salah kalender Jawa jatuhnya ke 5 Maulud. 5 Maulud sampai 11 Maulud. Karena 12 Maulud itu hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi tanggal 5 malam, tepatnya jam 7. Nah, sebelumnya memang ada prosesi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Apa ya, salah satu pasti semua pusaka keraton yang akan melaksanakan upacara tradisi nasional biasanya disucikan dulu. Jadi gongso sekaten ini, seperangkat ini biasanya disemayamkan di kagungan dalam bongso Trajumas. Baru setelah itu baru nanti disucikan. Setelah disucikan nanti ditempatkan di bangsal salah satu di areal keraton, yaitu di kedaton itu di kanan kiri sesuai dengan namanya masing-masing. Kemudian terus sebelum sorenya, setelah asar itu baru mereka nanti dipindah atau dibawa ke bangsal Ponconiti. Nah, di sana nanti menunggu prosesi arah-arahan dibawa ke Masjid Agung. Nah, tentunya ada proses yang namanya dawuh dari dalam, melewati putri-putri dalam, utusan sebagai utusan beliau menyampaikan apa, utsir udi itu membagikan sedekah. Jadi raja mengucapkan terima kasih, membagikan sedekah atas kemakmuran yang diberikan maksudnya kepada masyarakat. Nah, setelah jam 8, jadi setengah 8 dimulai gamelan itu, 2 perangkat bergantian. Jam 8 utusan dalam melalui putra-putrinya melakukan proses yang namanya udi-udi, sebar tuang. Jadi setelah selesai baru sekitar jam 10.30 diadakan prosesi membawa perangkat gamelan sekaten ini menuju Masjid Agung. Jadi perjalanan kurang lebih 30 menit sampai sini. Setelah ditata kembali, kemudian dibunyikan lagi, dimulai dari yang sepuh dulu, baru ke yang muda atau gantian itu yang terakhir sampai jam 12 malam. Jadi itulah sekilas prosesinya. Berapa hari ya Bapak ya 2 gamelan pusaka ditempatkan atau dibawa ke Masjid Gede Kauman ini? Jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 15, berarti kurang lebih 6 hari. Nanti di hari 15 malam itu prosesi kundur gongso ditandai dengan udik-udik dari ngaso dalam si Sultan Hamengkubuwono ke-10. Maka ada prosesi mendengarkan riwayat Nabi Muhammad SAW di makungan dalam Masjid Gede. Nah, setelah udik-udik baru beliau mendengarkan paparan dari tadi riwayat Nabi Muhammad. Setelah selesai baru beliau kundur jam 11.30 persiapan untuk kundur gongso kembali ke Kesultanan di Jakarta. Perayaan dari penutupan istilahnya hari kelahiran dengan acara grebek di hari harinya adalah acara grebek, yaitu
hajat dalam gunungan atas apa ya berkah yang diberikan khususnya di Kesultanan Yogyakarta kepada masyarakat umum. Nah, nanti biasanya dimulai prosesnya ya dari jam 9 sampai sebelum jam 12. Malamnya nanti ditutup dengan salah satu pertunjukan wayang kulit dengan nama Bedol Songsong. Kalau untuk membunyikan 2 gamelan pusaka yang dari Keraton Jogja ini dimulai dari pukul berapa ya Bapak ya setiap harinya? Setiap hari ini kan kita ada di keraton khususnya dari Krido Mardowo, kita di bagian Wiyogo itu dibagi menjadi 4 gunungan atau 4 reh. Jadi reh 1, reh 2, reh 3. Nah, tahun ini kebetulan yang Miyos Gongso dan Kunjur Gongso adalah kelompok reh, itu istilah kelompok lah bahasa Indonesia, kelompok 3 dan 4. Nah, itu dimainkan gantian. Jadi untuk tahun depan itu gantian nanti reh 1, reh 2. Jadi setiap kita yang ngayai Dawu atau Wiyogo yang ada ini berjumlah sekitar 16. Karena perangkatnya kan ya sekitar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. Itu istilahnya. Terus ada lagi? Jadi untuk makna sekaten itu apa ya Bapak ya? Ya, makna sekaten itu sebetulnya secara dari historical bahwa mengingatkan kita siapa saja kepada masyarakat umum, tentunya yang muda akan selalu ingat sejarah bahwa Islam datang ke tanah Jawa salah satunya media itu melalui budaya. Jadi kalau kita budaya ya kita harus hargai budaya itu. Walaupun di budaya itu ada pernik-pernik yang lain, sebetulnya itu ya tidak bisa dicampur adukan dengan agama. Budaya ini warisan dari, tentunya warisan dari luhur, punya makna tersendiri. Dalam arti bahwa orang-orang yang datang di gamelan sekaten itu sesuai dengan lagunya religius secara agama. Nah, itu tentunya membuat orang yang mendengarkan, melihat, mendengarkan, meresapi, maka orang datang itu pasti akan mendapat pencerahan, dalam arti ketentraman batin, pikiran dan segalanya. Amin. Iya. Matur nuwun sangat Bapak. Nggih, nyuwun pangapunten asmanipun? Saya Mas Penewu Sri Kalopo. Matur nuwun sangat Bapak, mugi-mugi sehat selalu, panjang yuswa. Nggih, monggo. Matur nuwun nggih. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami hari ini di acara Sekaten Keraton Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.